أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu memperhatikan apa yang sudah kamu siapkan untuk hari akhiratmu. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita sampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada yang pantas kita puji kecuali Allah. Walaupun seringkali kita dalam hidup ini dipuji dan disanjung orang, sesungguhnya karena Allah jualah yang menutupi aib dan dosa-dosa kita. Sekiranya Allah beberkan dosa-dosa yang kita lakukan, jangankan dipuji orang, ketemu orang pun barangkali kita malu. Manusia cenderung menilai orang berdasarkan penampilan. Semakin menarik tampilan seseorang, maka semakin bagus nilainya di hadapan manusia. Padahal mulianya kita di hadap Allah Subhanahu wa taala tergantung tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengelola semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam rangka untuk menjadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada pada tanggal 7 Januari 2022. Itu artinya bahwa sudah 1 tahun 7 hari kita semakin menjauh dari dunia ini. Itu sama artinya bahwa 1 tahun 7 hari kita sudah semakin mendekat kepada batas akhir kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita butuh bekal yang banyak. Maka kita butuh persiapan yang baik sehingga kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pergantian tahun sesungguhnya bukanlah sesuatu yang luar biasa. Bagi orang yang beriman, yang harus kita cermati adalah pergantian waktu. Karena pergantian tahun adalah sebuah akumulasi dari pergantian waktu yang setiap saat kita lalui. Dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, sampai pada akhirnya setahun. Sehingga menyikapi pergantian waktu itu, yang perlu kita lakukan adalah bermuhasabah, menghitung-hitung diri kita. Apa yang kita harus hitung? Yang kita harus lakukan perhitungan terhadap diri kita adalah dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus dosa yang kita harus hitung? Karena ketika amal yang kita harus hitung, tidak ada kepastian amal yang kita lakukan itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena tidak semua amalan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Ketika amal itu kita lakukan, salah satu, ketika kita itu lakukan tidak ikhlas, maka amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dosa, semua dosa yang kita lakukan itu kita tahu bahwa itu sesuatu yang dilarang oleh Allah, tetapi masih kita lakukan, maka kita berdosa. Sehingga setiap dosa yang dilakukan oleh manusia, dia lakukan itu dalam keadaan sadar. Sehingga sekecil apapun dosa itu tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah sampaikan umur kita di awal tahun 2022 ini, maka tugas kita adalah menghitung-hitung masa lalu kita. Seberapa banyak sudah umur yang Allah berikan ini, kemudian dihadapkan dengan ibadah yang kita lakukan atau dosa yang kita lakukan. Maka itu yang harus kita lakukan hari ini. Kata Umar bin Khattab, hitunglah dirimu sebelum Allah yang melakukan perhitungan terhadap dirimu. Ketika kita hari ini bisa melakukan perhitungan terhadap dosa-dosa, masih ada kesempatan untuk kita perbaiki dosa-dosa itu. Lantas, ketika kita sudah menemukan dosa itu, apa yang kita harus lakukan hari ini? Kata Nabi, wattabi'as sayyi'atil hasanati tamhuha. Ikuti dosa-dosa yang pernah kau lakukan itu dengan berbanyak-banyak berbuat amal hari ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika Allah hidupkan kita sampai tahun 2022 ini, maka tidak ada yang lain kita harus lakukanlah memperbanyak ibadah kita, serius beramal, jangan lagi membuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang kita lihat sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang dipanggil Allah itu lebih tua umurnya dari kita, kita katakan dia memang sudah tua. Tetapi masih ada orang yang dipanggil oleh Allah umurnya mau di bawah kita, jauh di bawah kita usianya. Oleh karena itu, ketika Allah sampaikan umur kita, ketika Allah berikan kita kesempatan hidup hari ini, barangkali ini ada dua kemungkinan. Pertama, karena kita masih punya dosa banyak. Kedua, karena kita masih punya amal sedikit. Sehingga kesempatan ini dikasih Allah untuk bertaubat kepada Allah, kemudian untuk menambah amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Pergantian tahun adalah dalam rangka untuk menghitung-hitung dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sehingga waktu ke depan tidak ada boleh lagi terjadi yang namanya dosa. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kesempatan hidup Allah kasih kepada kita hari ini adalah dalam rangka untuk memperbaiki penampilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan di awal bahwa manusia cenderung menilai orang berdasarkan tampilan fisiknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menilai kita adalah berdasarkan tampilan batin kita. Oleh karena itu jangan kita hanya fokus memperindah tampilan di hadapan manusia saja. Tetapi fokuslah, seriuslah memperbaiki tampilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harus perbaiki? Tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah yang menjadi ukuran seseorang itu sukses atau gagal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kita sudah memperbaiki tampilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin bahwa itu akan mengikuti tampilan kita di hadapan manusia. Karena kalau sudah hati kita ini takwa di hadapan Allah, insya Allah, maka tampilan fisik kita, pergaulan kita, tata cara komunikasi kita, cara berbicara kita dengan orang pun insya Allah akan menampilkan cara bicaranya orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga, bahwa pergantian tahun ini adalah dalam rangka untuk menyiapkan bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang kita harus siapkan adalah bekal amal, bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang Allah kasih kepada kita hari ini, apapun itu, apakah kita diberikan Allah kesehatan, apakah kita dikasih Allah pangkat dan jabatan, apakah kita dikasih Allah kelebihan harta, maka semua itu adalah dalam rangka untuk mendukung, dalam rangka untuk menyiapkan bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sehat yang Allah kasih ini adalah sehat dalam rangka untuk menyiapkan bekal. Maka ketika Allah kasih kita sehat, gunakan sehat itu dalam rangka untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Sehat ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Tidak satu pun di antara manusia ini yang sanggup mempertahankan dirinya untuk sehat selama-lamanya. Banyak orang yang ahli dari kita yang hadir ini bagaimana untuk mengelola sehat, tapi bahkan tak sehat, bahkan ada yang mati. Ada orang yang tak pintar menjaga sehatnya, tapi alhamdulillah dia tidak sakit-sakit. Berarti sehat ini nikmat. Ketika sehat ini nikmat, maka pergunakan nikmat ini dalam rangka untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung kita sehat, rajinlah ibadah. Mumpung kita sehat, rajinlah baca Al-Quran. Mumpung kita sehat, rajinlah bangun tahajud. Sehat itu dikasih Allah dalam rangka untuk itu. Banyak orang yang kita lihat hari ini sehat, tapi tak maksimal sehat itu dia gunakan untuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang dengan bangganya, alhamdulillah lah saya minggu kemarin mampu goes sekian puluh kilometer. Tetapi dia tak sanggup untuk hadir ke masjid dengan sehatnya walaupun hanya beberapa meter dari rumahnya. Sehat ini digunakan adalah dalam rangka untuk datang ke masjid, dalam rangka untuk datang ke tempat-tempat pengajian, dalam rangka untuk kita bangun tengah malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah guna sehat itu digunakan Allah. Ketika sehat kita gunakan dalam rangka itu, maka inilah orang-orang yang mensyukuri nikmat sehatnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Sehat ini kita tidak bisa pertahankan. Banyak orang yang sehat, tahu-tahu langsung mati. Ada orang yang hari ini terbaring di rumah sakit, tapi alhamdulillah ajalnya masih panjang, umurnya masih panjang. Sehingga bahwa sehat ini tidak identik umur kita bakalan panjang. Sakit tidak identik dengan bakalan cepat mati. Sehingga orang yang sehat dengan orang yang sakit itu memiliki kesempatan yang sama untuk mati. Cuman kadang-kadang kita menganggap bahwa ketika kita sehat, perasaan kita masih lama lagi hidup. Maka banyak orang ketika sehat rencananya banyak. Besok aku mau ke sini, besok aku ke sini. Banyak rencananya ketika dia sehat. Kenapa? Karena menurutnya sehat itu masih lama umurnya. Ketika kita sakit, orang tidak punya rencana lagi untuk kemana-mana. Kenapa? Menurut logika kita, ketika kita sakit bahwa kita sudah dekat dengan mati. Padahal kaum muslimin tidak. Orang sakit dengan orang sehat, kesempatan matinya sama. Oleh karena itu, ketika Allah kasih kita sehat, lebih besar kemungkinan banyak kesempatan kita untuk ibadah ketimbang orang yang saat ini terbaring di rumah sakit. Maka gunakan nikmat sehat itu dalam rangka untuk memperbanyak bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dikasih Allah kesempatan kita mungkin punya kelebihan dibanding orang lain. Apakah kelebihan berupa harta, apakah kelebihan berupa pangkat dan jabatan, gunakan itu dalam rangka untuk menyiapkan bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Islam mengajarkan agar kita kerja keras. Kerja keras itu wajib. Tetapi setelah kita bekerja, maka hasil dari kerja kita itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bekerja setarnya sama, Pak. Finishnya sama, tapi hasilnya belum tentu sama. Kerja keras itu adalah bagian usaha kita, tapi hasil dari kerja keras kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah hasilnya banyak? Apakah hasilnya sedikit? Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bekerja, kemudian Allah lebihkan penghasilan kita ketimbang orang lain, gunakan kelebihan itu dalam rangka untuk menyiapkan bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Hidup kita ini singkat. Berdasarkan hadis Rasul bahwa umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kalau mengikuti Nabi, umurnya hanya 63 tahun. Tinggal kita hitung-hitung. Ya. Setelah 63 tahun, setelah 60 atau 70 tahun kita hidup di dunia, kemudian kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mati, itu selama-lamanya. Artinya bahwa jangan sempat kita keliru mengelola waktu yang sangat singkat ini, tapi penyesalan selama-lamanya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus cerdas ini. Dalam rangka mengelola pergantian waktu, bukan pergantian tahun, tapi pergantian waktu yang setiap saat kita lewati ini. Ya. Sekarang jam 1, sebentar lagi jam 2, terus bergulir terus waktu ini. Ketika waktu yang terus berjalan, yang tidak kita bisa tahan ini, yang tidak bisa kita hambat ini, kita tidak gunakan ini dalam rangka untuk menyiapkan bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka waktu ini juga akan berakhir. Waktu ini akan berakhir. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, mari betul-betul kita cermat mengelola waktu yang Allah Subhanahu wa taala kasihkan kepada kita ini. Itu yang ketiga. Kemudian pergantian waktu ini adalah dalam rangka untuk
memperindah penampilan kita, mempercantik batin kita, mempercantik hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih menggunakan masker karena adanya Covid-19 ini. Masker ini adalah untuk menghindari kita supaya jangan terkena virus. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita terkena virus, yang paling fatal terjadi kalau ajal kita sampai, kita mati. Selesai. Tetapi makna yang kita harus ambil dari penggunaan masker ini adalah bagaimana kita mampu memaskeri batin kita, memaskeri hati kita dari virus-virus yang mengakibatkan hati kita itu bisa rusak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Virus kesombongan, virus iri hati, virus dengki, virus merasa lebih hebat dari orang lain. Itu bahaya. Kalau virus corona ini menghinggapi kita ketika kita mati, selesai. Tapi ketika virus batin ini menghinggapi kita, mati kita, belum selesai. Justru itulah awal kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita tata batin kita, kelola hati kita ini agar betul-betul dia selamat dari sekecil apapun virus yang dapat merusak penampilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini yang kita lakukan kaum muslimin rahimakumullah, maka pergantian waktu yang setiap saat kita alami akan punya makna, akan punya nilai, akan punya sesuatu yang sangat berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu bersama bahwa tidak ada kekuatan seperti apapun itu yang bisa menahan perjalanan waktu ini. Begitu waktu sudah lewat, maka tidak ada yang bisa untuk menariknya kembali. Oleh karena itu, jangan kita terlena dengan suasana kita hari ini. Apa yang kita bisa lakukan hari ini, lakukan. 1 detik ke depan itu yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka untuk mengelola waktu ini, jangan pernah katakan nanti, aku nanti saja, aku besok saja, aku lusa saja. 1 detik saja, itu yang punya adalah Allah. Mana yang menjadi milik kita? Yang menjadi milik kita hari ini, apa yang sudah Allah berikan saat sekarang ini. Maka jangan pernah tunda-tunda untuk berbuat kebaikan itu. Waktu kita sudah semakin dekat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkanlah diri kita sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surah Al-Hasr tadi. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu memperhatikan apa yang sudah kau siapkan bekal untuk kembalimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya habis zuhur ini kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, sudah siapkah bekal kita? Seandainya belum siap, ketika masih ada waktu itu, gunakanlah waktu itu sebaik mungkin. Gunakanlah waktu itu seefektif mungkin dalam rangka untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.